Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi yang cerah ini kita ketemu lagi ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat-sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Nil ya, alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran. Iya, bagus. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan niat masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Sukma. Oke anak-anak, kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran saya ya? Ya. Oke, sip, bagus, mantul. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang utang jangka pendek. Masih ingat ya? Masih Bu. Jenis utang jangka pendek yang kita pelajari minggu lalu itu apa ya? Pembelian barang dagang secara kredit dan wesel bayar. Oh iya, betul. Ada pembelian barang dagang secara kredit dan wesel bayar. Nah, untuk transaksi pembelian barang dagang secara kredit itu ada berapa dan apa saja? Ada 3 Bu, Ya. yaitu pembelian barang dagang secara kredit, retur pembelian melalui nomor utang dengan potongan pembelian dan tanpa potongan pembelian. Ya, tepat sekali Veronica ya. Jadi masih ingat ya, jadi ada 3 transaksi dalam pembelian barang dagang secara kredit. Betul ya. Silakan kalau pencatatannya untuk transaksi pembelian barang dagang secara kredit itu bagaimana? Pencatatannya saat membeli barang dagang, pembelian masuk ke debit, utang dagang masuk ke kredit. Saat terjadi retur, utang dagang masuk ke debit, retur pembelian masuk ke kredit. Saat pembayaran utang dengan potongan pembelian, utang dagang masuk ke debit, kas dan potongan pembelian masuk ke kredit. Saat pembayaran utang tanpa potongan pembelian, utang dagang masuk ke debit, kas masuk ke kredit. Ya, oke. Tepat sekali ya. Mantul, Mit. Betul. Kemudian untuk wesel bayar. Masih ingat? Wesel bayar itu jenisnya ada berapa? Apa saja? Silakan. Wesel bayar ada berapa? Wesel bayar Bu, Ya. wesel bayar dan tanpa bunga. Ya Kit. Tapi untuk pencatatan wesel bayar saat terbitan wesel dan pembayaran saat jatuh tempo itu bagaimana ya Bu? Oh iya. Ada yang mau menjawab? Ya. Ada yang bisa? Iya teman. Jadi ketika penerbitan wesel pencatatannya adalah utang dagang pada wesel bayar. Ya, iya Tan. Kemudian? Selanjutnya ya teman-teman. Oh iya, silakan Isna. Saat wesel jatuh tempo, pencatatannya adalah wesel bayar pada kas. Ya, saat wesel jatuh tempo, pencatatannya adalah wesel bayar pada kas. Silakan yang Menambahkan, Bu. Oh iya, Kunisi silakan. Untuk wesel jatuh tempo, pencatatan yang disebutkan Isna ini itu untuk wesel tanpa bunga, Bu. Kalau yang dengan bunga yaitu wesel bayar dengan beban bunga di debit dan kas di kredit, Bu. Ya, oke.
Betul sekali ya, tepat. Jadi dari jawaban kalian semua tadi itu tepat sekali, betul. Pembelajaran hari ini itu kita membahas jenis utang jangka pendek yang berbeda daripada yang kalian pelajari sebelumnya. Oke, coba perhatikan dulu. Tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama di sini merumuskan pengukuran utang jangka pendek untuk pembelian angsuran, utang pajak, utang gaji dan pendapatan diterima di muka. Kemudian membuat pencatatan utang-utang jangka pendek itu tadi. Mengkonstruksi pengukuran utang jangka pendek dan menentukan pencatatan utang-utang jangka pendek. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak. Kemudian untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu adalah pembelajaran yang berbasis permasalahan atau berbasis masalah. Jadi nanti di dalam pembelajaran ini saya akan memberikan permasalahan-permasalahan yang harus kalian pecahkan. Itu untuk modelnya. Nah, untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi pada LMS model dan juga tanya jawab seperti ini. Jadi kita langsung bertanya jawab. Untuk penilaiannya nanti saya ambil 3 seperti biasa, yaitu penilaian sikap yang pertama, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Seperti itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan sebuah media. Silahkan diperhatikan, diamati. Nah, di sini yang dibahas pertama ada pencatatan pembelian angsuran. Ada 3 cara ya. Yang pertama di sini dari pokok pinjaman, sisa pinjaman, dan sistem anuitas. Perhitungannya untuk pokok pinjaman itu ada tabel dengan cara seperti ini untuk menghitung bunganya. Nah, ini untuk pencatatannya. Jadi di sini transaksi yang pertama kalau saat melakukan pembelian ya, itu di sini ada mesin atau peralatan, atas kas dan utang. Pencatatan saat pembelian. Untuk berikutnya sebenarnya sama. Jadi ketika mengangsur ya, ketika mengangsur di sini sama. Semuanya sama. Ada utang atas beban bunga dan kas, dan seterusnya itu sama, mulai angsuran pertama, kedua, ketiga, atau mungkin sampai angsuran yang terakhir. Nah, di sini untuk menghitung bunga dari sisa pinjaman. Catatannya bagaimana? Juga sama seperti tadi. Lebih ketika pembelian itu mesin atau peralatan, atas, kas, dan utang. Ketika membayar angsuran pertama, di sini seperti ini, utang, atas beban bunga, dan kas. Dan seterusnya juga
sini ada utang pajak ya. Pencatatan untuk utang pajak. Di sini yang pertama pencatatan akuntansi untuk utang PPh ya. Ada beban gaji atas utang PPh dan kas. Kemudian pencatatan ke kas negara yang tepat untuk utang PPh. Jadi ketika membayar ya, ketika membayar pajak itu pencatatannya seperti ini. Utang PPh di debit, kasnya di kredit. Berikutnya untuk utang pajak PPN. Nah, di sini kalau ada pajak PPN 10% ya, dihitung besaran pajaknya dulu. Jadi berapa persentase besaran pajaknya? Pencatatannya seperti ini, kas pada penjualan dan utang PPN keluaran. Nah, untuk utang gaji seperti ini, ada upah mingguan, dan juga upah bulanan. Pencatatannya lebih ke yang di debit adalah beban gaji, yang di kredit utang gaji. Pencatatan pendapatan diterima di muka itu ada dua pendekatan ya untuk pencatatnya. Ada pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Seperti ini contohnya untuk pendekatan neraca. Yang ini jurnal umumnya. Nah, yang di bawah sini adalah penyesuaiannya. Pendekatan laba ruginya, nah di sini seperti ini. Untuk jurnal umum dan jurnal penyesuaiannya. Oke anak-anak, tadi sudah menyimak medianya ya. Di dalamnya tadi yang dibahas tentang utang jangka pendek itu ada 4. Masih ingat apa saja? Pembelian angsuran, utang gaji, utang pajak, dan Iya, betul sekali. Ada 4: pembelian angsuran, utang gaji, utang pajak, dan pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ngomong-ngomong terkait pembelian angsuran, itu dalam kehidupan nyata, kalian pernah melakukan pembelian angsuran enggak? Atau mungkin orang tuanya. Kira-kira contohnya pembelian angsuran untuk apa ya? beli sepeda motor. Iya, beli sepeda motor itu salah satu contoh dari pembelian angsuran. Nah, anak-anak, untuk pembelian angsuran yang dibahas tadi, di situ ada 3 cara untuk menghitung bunganya. Caranya apa saja, Seviana? Seviana, cara pembelian angsuran ada 3 ya tadi, apa saja? Nah, mungkin ada yang mau membantu Seviana, silakan. Siapa? Saya, Bu. Ya, siapa ini? Belia, ya. Belia. Pinjaman dan sistem anuitas. Ya, ada 3 ya cara perhitungannya, dari pokok pinjaman, sisa pinjaman, dan sistem anuitas. Betul sekali. Nah, kemudian untuk di pendapatan diterima di muka, pencatatannya itu
ada 2 pendekatan ya. Untuk pendapatan diterima di muka itu pencatatannya ada 2 pendekatan. Erika, mana Erika? Erika, belum, nggak ada. Erika nggak ada. Risma, coba Risma. Risma, 2 pendekatan tadi apa ya untuk pendapatan diterima di muka? Di dalam pendapatan diterima di muka itu pencatatannya ada 2 pendekatan. Apa saja Risma? Pendekatan neraca dan laba rugi, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi ada pendekatan neraca dan laba rugi. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya di sini ada LKPD. Saya sudah unggah di LMS ya, yang harus kalian selesaikan. Di dalam LKPD ini saya sudah menaruh permasalahan yang harus kalian pecahkan. Permasalahannya apa? Nah, di sini ada 3 pertanyaan terkait pembelian angsuran, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Kalian nanti mencari perhitungannya yang pertama ya. Yang kedua, kalian mengisi tabel angsuran yang ada di sini yang dihitung dengan cara atau dari sisa pinjaman ya. Yang terakhir, bagaimana pencatatan akuntansi dari ketiga transaksi ini. Seperti itu ya. Semuanya sudah saya unggah di LMS. Nah, di sini LKPD-nya. Nanti silahkan kalian membaca sumber-sumber dari manapun. Dari internet bisa, dari bahan ajar yang ada di sini saya juga sudah unggah ya. Kalian bisa mempelajari dari sini. Silahkan dicari pemecahan permasalahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD tadi. Jadi semuanya dikumpulkan, kalian membaca, kalian melakukan literasi. Kalau sudah menemukan jawaban yang paling tepat ya, silakan hasilnya diunggah di sini. Nah, Bu, kalau misalkan nanti saya kebingungan di tengah-tengah jalan bagaimana? Nah, kalau misalkan ketika kalian mencari sumber-sumber pemecahan permasalahan nanti ada kesulitan, nah di sini juga ada media tadi ya yang bisa kalian pelajari. Kalian bisa menambahkan komentar di sini. Nanti bisa saling diskusi antar teman ya. Jadi pada intinya kalian mengumpulkan data-data yang diperlukan ya. Jadi kalian mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD ini tadi. Kemudian dianalisis jawaban yang paling tepat untuk menjawabnya dan diunggah di halaman LMS di sini. Nanti seperti itu ya. Ada pertanyaan anak-anak? Ya, Bu. Ya. Oke. Kalau tidak ada, nanti kita ketemu lagi di Zoom ini pukul 11 ya, untuk menganalisis dan memberikan kesimpulan hasil jawaban kalian tadi. Oke ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, selamat siang. Siang, Bu. Oke, selamat siang. Sepertinya ini masih terus semangat ya dalam belajar. Gimana anak-anak? Tadi sudah selesai ya mengerjakan tugas atau permasalahan dari saya yang ada di LKPD tadi? Udah. Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Oke, bagus sekali. Kalian sudah menyelesaikan. Aplaus, beri aplaus untuk kalian semua. Tepat waktu. Ya, bagus sekali anak-anak tadi sudah dapat menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu. Nah, dari hasil pembelajaran ini tadi kalian kan sudah menganalisis ya. Sudah dianalisis semuanya.
Nah, dari situ itu dapat diambil kesimpulan. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Bu. Iya, silakan. Purwati ya. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pembelian angsuran. Oh iya, silakan. Pencatatan akuntansi untuk pembelian angsuran ketika pencatatan saat pembelian angsuran itu mesin atau peralatan didebet kreditnya utang. Kemudian untuk angsuran pertama dan seterusnya, kemudian di pencatatan angsuran pertama dan seterusnya itu didebet adalah utang, kreditnya, beban bunga dan kas. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Jawaban dari Purwati atau kesimpulan dari Purwati sudah benar ya? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Purwati, bagus sekali. Yang lain silakan. Saya, Bu. Iya, Lel. Iya, silakan Lel. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan utang gaji. Pencatatan akuntansinya utang gaji kita melihat dulu menggunakan upah mingguan atau bulanan, Bu. Lalu hitung dulu berapa utang gajinya, di mana beban gaji di debit dan utang gaji di kredit, Bu. Iya, betul sekali, tepat ya Lel jawabannya. Jadi untuk pencatatan beban gaji itu yang didebet adalah apa, Nana? Beban gaji. Iya, yang didebet adalah beban gaji, yang dikredit adalah Utang gaji. utang gaji. Oke, tepat. Terima kasih Leli. Selanjutnya, siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Mit. Ayo. Pencatatan ketika terjadi utang pajak. Untuk pencatatan utang pajak PPh, beban gaji masuk ke debit, utang PPh dan kas masuk ke kredit. Sedangkan untuk pencatatan ke kas negara, utang PPh masuk ke debit, sedangkan kas masuk ke kredit. Ya, oke, betul. Tepat sekali ya, Mit ya. Bagus. Silakan untuk yang lain jangan mau kalah. Ayo, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Ya, Bu. Ya, silakan Sukma. Untuk kesimpulan pendapatan diterima di muka, pendapatannya ada dua, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Di dalam pendekatan neraca, pencatatan penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka atas pendapatan. Sedangkan di dalam pendekatan laba rugi, penyesuaiannya adalah pendapatan atas pendapatan yang diterima di muka. Ya, oke, betul sekali, tepat. Jadi kalian hari ini sudah dapat memberikan kesimpulan dengan baik ya atas hasil pemecahan permasalahan tadi. Bagus ya anak-anak ya. Oke anak-anak, di akhir pembelajaran ini ada sebuah post-test yang harus kalian kerjakan. Ada di sini ya, sebentar saya share dulu. Oke anak-anak, di akhir pembelajaran ini ada post-test yang harus kalian kerjakan dalam waktu 30 menit. Jadi ini untuk menilai bagaimana pengetahuan kalian terhadap materi hari ini. Seperti itu ya. Silahkan dimulai dikerjakan dari sekarang. Ada pertanyaan kah sebelumnya? Ada pertanyaan anak-anak sebelumnya? Ya, kalau kalau tidak ada bisa dikerjakan mulai sekarang, waktunya 30 menit. Dimulai ya anak-anak ya. Oke. Gimana? Sudah selesai ya? Waktunya 30 menit sudah selesai untuk mengerjakan post-testnya. Selesai semua ya? 30 menit tadi untuk 4 soal. Iya. Oke, karena
Oke, karena kalian sudah menyelesaikan post-test di akhir pembelajaran ini. Oke anak-anak, di akhir pembelajaran ini saya ingin kalian menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ini. Kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa? Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan unek-uneknya? Oh ya, Ayu, silahkan Ayu. Saya suka dengan pembelajaran hari ini. Saya lebih mandiri dalam belajar jika saya banyak membaca dari permasalahan tadi, Bu. Ya, oke. Jadi Ayu lebih belajar mandiri ya, banyak membaca untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi seperti itu ya Ayu ya. Ya, Bu. Oke, bagus. Itu untuk kelebihannya. Untuk kekurangannya apa ya kira-kira anak-anak? Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Octavia, silahkan. Kekurangannya apa? Teman-teman banyak yang sinyalnya tidak stabil, jadi keluar masuk Zoom dan terkadang suaranya terputus untuk saya dan teman-teman. Oh ya, ya Via. Jadi tadi ada beberapa teman yang keluar masuk dari Zoom ya, karena sinyalnya yang kurang stabil seperti itu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi anak-anak? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi pokok terkait kartu utang ya. Jadi kalian nanti bisa siap-siap untuk sedikit mempelajari sebelumnya terkait kartu utang. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, Bu. terima kasih. Di akhir pembelajaran ini saya ingin mengingatkan jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 ya, supaya tidak meluas, supaya tidak menyebar kemana-mana. Kalian tetap jaga kesehatan, kalau keluar harus pakai masker dan jaga jarak. Kalau tidak penting ya anak-anak ya, tidak perlu keluar. Jadi lebih baik stay at home, tinggal di rumah, hindari kerumunan supaya kalian lebih aman. Kalaupun terpaksa keluar harus pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Yang penting tetap hati-hati, dijaga kondisinya. Seperti itu ya. Oke. Semangat ya anak-anak ya di akhir pembelajaran ini. Ojo lemas, ya Bu. Yang semangat. Nah, oke, sip, bagus. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.